Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Nova Nugraha. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Git. Nah, bagi teman-teman harus bisa memahaminya, yang mana Git dengan GitHub itu beda. Jadi Git ini kita bisa dibilang itu untuk version control ya. Jadi teman-teman bakal di version control ini bakal bisa men-track ya, bisa men-track riwayat perubahan dan atau backup apapun yang telah terjadi di project yang kita buat. Nah, nanti kita bakal membahas Git. Kita akan melakukan penerapan Git di project kita dan kita akan ngedeploy-nya nanti di Vercel. Jadi repositorinya nanti kita bikin di GitHub. Nanti habis itu nanti di Vercel itu kita akan deploy uh, akan kita deploy project kita sehingga bisa diakses uh, menggunakan hosting dari Vercel ini. Oke, baik teman-teman. Sekarang sebelum itu teman-teman harus mencek terlebih dahulu apakah Git terinstall di PC atau device teman-teman. Caranya di terminal, bisa juga di terminal CMD, teman-teman ketikkan Git terus uh, min version. Kalau terinstall maka Gitnya akan muncul di sini ya versinya. Ini saya versi 2.47. Nah, bagi teman-teman yang belum ada Git, maka teman-teman bisa download terlebih dahulu di Gitnya ini. Teman-teman bisa download. Nanti untuk menggunakan Windows, nanti untuk instalasinya cukup di next kan saja semuanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan instalasi ya, dan dilakukan inisialisasi gitnya ke project yang nanti akan teman-teman deploy. Jadi saya akan memasukkan git ini ke dalam project saya yang namanya intercat app.admin. Jadi nanti dia bakal dibuat di sini git. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan teman-teman bisa ketikkan git init terlebih dahulu. Nah, nampak di sini dia untrack ini. Jadi uh, uh, jadi filenya itu belum pernah dimasuk ke Git sebelumnya. Nah, nanti kita akan memasukkan semua ini ke dalam Git kita. Ini perbedaannya di sini ada YAML files.git ya. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan semua yang ada di dalam ini dengan perintah git init titik. Git maksud saya git add titik. Nah, titik di sini nih maksudnya itu adalah semua folder bakal kita masukkan. Jadi kalau mau spesifik juga bisa. Contohnya teman-teman mau masukin index.html, di sini dibikin index.html gitu. Jadi kita akan yang untrack tadi kita akan masukkan semuanya di dalam git kita ini. Jadi teman-teman bisa bikin git add titik, setelah itu teman enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngecek statusnya nih, statusnya. Mungkin karena saya sudah berada dalam ya, sebuah akun saya ya, ya teman-teman bisa lihat dengan cara git config min list. Nah, jadi teman-teman kalau berada di sini dan ingin mengeluarkannya bisa tekan shift Q. Nah, ini saya sudah ada username dan user email saya, dan credential manager saya juga sudah di set ke sana, ke GitHub-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau mengubah username atau user email bisa dengan perintah git config username dan git config user.email gitu. Jadi saya sudah melakukan yang untrack tadi setelah saya cek statusnya hijau. Nah, kalau bagi teman-teman yang git statusnya masih merah, berarti dia masih untrack ya. Nah, setelah teman-teman add titik, lalu teman-teman cek lagi dia sudah hijau, berarti dia udah berada pada branch utama nih. Nah, lalu yang ingin kita lakukan adalah kita akan ngasih tanda nih bahwa ini commit yang sudah kita lakukan.
Jadi teman-teman bisa gunakan git commit min m, terus pilih pesannya, contohnya ini adalah commit pertama dari project saya. Teman enterkan. Setelah itu teman-teman bisa lakukan git status lagi dan lihat apakah working tree kita di branch master kita masih ada itunya, udah clean ya. Setelah udah clean gini, teman-teman bisa lihat lagi log yang udah kita lakukan dengan cara git log, saya git log, bisa juga dengan git log min one line nih. Oke, setelah itu kita akan coba nih nge-deploy-nya ke GitHub. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan membuat sebuah repository di GitHub, yang mana di situ akan nge-track apapun yang kita lakukan di proyek kita. Jadi pertama kali teman-teman sudah login di GitHub dan di dashboardnya ini ada top repositories, teman-teman bisa klik new. Setelah itu teman-teman bikin nama repositorinya, contohnya saya intercare in apps, terus bagian sininya admin. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih private, lalu teman-teman klik saja create repository. Nah, setelah dia terbuat repositorinya, teman-teman mau nyalin link yang dikasih ini yang akan kita terapkan ke VS Code kita itu tadi, bisa teman-teman klik saja copy, lalu teman-teman balik ke dalam VS Code kita. Nah, sebelum itu teman-teman bisa ngecek ulang itu apakah email yang dituju itu sudah benar, supaya tidak rancu nanti dia tujuannya. Jadi teman-teman bisa ketikkan tadi git config min list. Nah, ini saya sudah benar. Sebenarnya saya ingin mengubah username ya. Kok bisa tapi tidak masalah. Kita coba sekarang hubungkan dia local repository kita dengan repository kita yang remote tadi. Itu caranya teman-teman bisa ketikkan git remote, setelah itu add origin, dan link yang tadi kita dapat itu yang kita copy tadi kita masukkan ke sini dan teman tekan enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk ngelihat remote-nya apakah berhasil ditambahkan dengan cara get remote min v. Get remote min v. Nih, sudah. Lalu teman-teman bisa langsung saja ini karena kita sudah berada untuk nge-pushnya, jadi teman-teman bisa langsung ketikkan saja git push. Nah, jika ada karena kita pertama kali mau nge-pushnya ke repositori kita yang di remote, maka teman-teman bisa jangan khawatir bila ada pesan yang fatal seperti ini, the current branch master is no upstream branch. Jadi teman-teman bisa saja mengetikkan perintah yang lebih lengkap. Set ini seperti ini karena ini pertama kali di launch ya. Bisa teman-teman set upstream lalu origin master. Nah, seperti ini. The extension GitHub wants to sign using GitHub. Jadi teman-teman lakukan, biarkan dia masuk. Nih, saya menggunakan akun saya di authorize Visual Studio Code ya. Visual Studio Code. Dan ini dia lagi proses pushnya. Nah, setelah di push, teman-teman bisa lihat kembali ya. Dia menggunakan git status juga bisa.
tidak ada yang bisa dihapus lagi ya. Lalu kita bisa kembali ke GitHub kita dan lihat apakah repository Intercare yang udah kita buat tadi itu sudah ada isinya. Nih, sudah ada 5 minutes ago. Nah, jadi teman-teman bisa lihat commit kita yang tadi tuh, ini adalah commit pertama dari project saya. Nah, jadi kita deploy di GitHub sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita nanti akan jika ada sesuatu hal yang terjadi ya, seperti kita melakukan edit, contohnya kita ngedit, nanti bakal terekam semuanya ya di sini di commit kita, di commit sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngedeploynya ke Vercel. Jadi untuk agar sebelum itu supaya si Vercelnya bisa berjalan ya dengan React Router, itu teman-teman bisa lakukan Vercel, tambahkan Vercel.json dan isinya seperti ini. Lalu teman-teman bisa nge-push ya kembali ya. Saya push, terus bisa dilihat nih push saya yang tadi dengan commit m menambah Vercel.json tadi sudah saya lakukan. Nah sekarang kita akan ngedeploy ke Vercel. Jadi teman-teman bisa buka langsung Vercelnya, lalu bisa tekan add new project. Nah setelah itu bakal kelihatan nih repository kita yang ada di GitHub, lalu bisa ditekan import, lalu teman-teman langsung tekan saya deploy dan tunggu deploynya. Nih nanti setelah selesai kita akan mendapat hostingan gratis kita yang dari Vercel ini, dan akan bisa kita akses domainnya. Jadi kita deploymentnya kita tunggu saja sampai selesai. Nah jika berhasil nih ada congratulations. Nah langsung kita bisa tekan saya continue dashboard, lalu teman-teman sudah berhasil ngedeploy di Vercel dan ini ada domain kita. Domainnya jika kita klik akan mengarah ke project kita, dan ini project saya yang sudah saya buat. Nah, jadi untuk deploy ke Vercel kita sudah berhasil. Nah, jadi teman-teman bisa copy link addressnya saja, teman-teman akses. Namanya tadi domainnya Intercare Apps Admin Vercel App. Ini domainnya bakal disediain langsung ya oleh Vercelnya. Oke, untuk deploy kita sudah berhasil dan kita akan lanjut ke bagian akhir, itu untuk membahas project yang sudah saya buat. Oke teman-teman, karena kita sudah mau masuk ke akhir video dan yang terakhir ini saya akan menunjukkan 4 menu tambahan yang sudah saya buat. Nah, yang mana itu ada dashboard, karyawan, role, dan company. 3 terakhir itu pelanggan pakai internet dan tagihan. Nah, jadi untuk dashboard saya ngambil sebelum itu untuk header nih saya ada ganti templatenya. Tadi search bar yang lebih panjang dan lain sebagainya. Untuk dashboard ini saya ada gunakan template dari Figma ya, seperti ini. Jadi ada ratingnya di sini, dan ada bisa dibilang grafik juga, waktu pemesanan paket ya, seperti order time juga. Nah lalu untuk codingannya ada, bisa dilihat di sini teman-teman. Saya tidak terlalu banyak yang jelasin tentang codingannya. Nah, setelah itu untuk menu yang kedua tambahan itu karyawan. Nih saya bikin card kayak gini melalui template dari Word Bootstrap ya, kayak gini. Nah untuk role-nya yaitu hanya sebatas basic dari tabel ya, atau company saya ngambil template-nya dari Metroseri. Jadi ada 3 card dan informasi-informasi dari company ini. Yang ditekan modalnya bisa keluar. Dashboard juga tadi, view report, bisa ketagihan, paket progresnya juga ke situ. Oke, jadi untuk 4 menu yang saya tambahin segitu dulu teman-teman. Ada dashboard, karyawan, role, dan company. Untuk codingannya saya tidak terlalu menjelaskan karena inti dari video ini penerapan dari Git yang sudah kita lakukan tadi, sehingga bisa diakses deploymentnya di Vercel melalui host domain yang sudah dia sediakan. Oke, sip teman-teman.
Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dari awal saya memasukkan project ke Git sampai mendeploynya. Saya ucapkan terima kasih dan video kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.